Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Evelia dengan NIM 20220210210031, kelas Agroteknologi A, angkatan 2022, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemenkan, pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia tertuang dalam penjelasan UUD 1945, di mana tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut. Ini sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Berdasarkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintah presidensial karena kekuasaan tertinggi berada di tangan Presiden. Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, dan dalam menjalankan kekuasaannya, Presiden dibantu oleh menteri yang ditunjuk langsung untuk membantu tanggung jawab Presiden. Sebagaimana tercantum dalam pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilihan presiden di Indonesia dilakukan dengan melewati proses pemilihan umum dalam rakyat memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian, di mana bagian yang satu dengan yang lain saling berkaitan satu sama lain. Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negeri tersebut. Secara demikian, sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga negara satu sama lain. Selanjutnya, ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Adapun beberapa ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu A. Penyelenggaraan negara berada di tangan Presiden. B. Kabinet atau Dewan Menteri dibentuk oleh Presiden. C. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlementer. D. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. E. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. F. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Sistem pemerintahan presidensial memisahkan kekuasaan yang tegas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara atau lembaga pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesudah amandemen itu terdiri dari 7, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan MK. Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Peran lembaga negara sebagai kedaulatan rakyat, pelaksanaan kedaulatan di Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas kenegaraan sebagai
representasi kedaulatan rakyat. Berikut lembaga negara di Indonesia beserta tugasnya. Yang pertama ada MPR, memiliki tugas dan wewenang yaitu mengubah dan menetapkan UUD. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya dalam UUD. Yang kedua ada presiden. Tugas dan wewenangnya yaitu yang pertama, menjalankan undang-undang. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Yang ketiga, mengajukan RUU. Yang keempat, membentuk Perpu. Yang kelima, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang. Dan masih banyak lainnya. Selanjutnya itu ada DPR. Tugas dan wewenang DPR yaitu 1. Menetapkan RAPBN bersama Presiden. Yang kedua, menetapkan RUU. Yang ketiga, mengawasi jalannya pemerintahan. DPR juga memiliki hak, yaitu hak angket, hak interpelasi, hak imunitas, hak mengajukan usul atau pendapat, dan hak mengajukan usul RUU. Kemudian ada BPK, memiliki tugas dan wewenang yaitu yang pertama berkewajiban memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang yaitu mengawasi jalannya undang-undang. Yang kedua, memberikan sanksi atas pelanggaran undang-undang. Yang ketiga, mengadili pada tingkat kasasi. Yang selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi, memiliki tugas dan wewenang yaitu yang pertama, menguji kekuatan undang-undang terhadap UUD. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilu. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah memiliki tugas dan wewenang yaitu yang pertama, mengajukan RUU kepada DPR berkaitan dengan ekonomi daerah. Yang kedua, memberikan masukan kepada DPR atau RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Selanjutnya ada Komisi Yudisial, yaitu memiliki tugas dan wewenang yang pertama, mengawasi perilaku Hakim Agung. Yang kedua, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Yang ketiga, mengusulkan nama calon Hakim Agung, serta ikut menjaga dan menegakkan kehormatan dan martabat hakim. Dan yang terakhir ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tugas dan wewenangnya yaitu 1. Merencanakan penyelenggaraan pemilu. 2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang dimana sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial, dimana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden ditempatkan dengan jabatan yang paling tinggi dengan rincian jabatan berupa sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintah. Dari lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui kegiatan pemilu atau pemilihan umum, karena sejatinya kedaulatan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga disebut dengan demokrasi. Maka peran lembaga suatu negara dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat akan terlaksanakan dengan baik serta terwujudnya asas kedaulatan rakyat tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.